Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbagi tutorial cara perbaiki sebuah blender, dan ini kebetulan untuk blendernya mereknya Miyako. Dan setelah kita coba seperti ini, kita kutek-kutek seperti ini, ternyata untuk blendernya sudah nggak mau menyala teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman siapkan obeng yang seperti ini, obeng apapun yang penting obengnya plus teman-teman. Dan di sini ada 5 titik atau 5 skrup, jadi kita lepaskan semuanya. Oke, untuk selanjutnya ini kan ada dua kabel ya dari steker, jadi teman-teman kita akan cek dulu apakah kabelnya masih bagus atau tidak. Ini jalurnya, dan teman-teman siapkan satu buah taspen. Jadi cara ceknya seperti ini ya. Lihat yang ada aliran listriknya seperti ini. Kalau misalkan nggak ada avometer ya, lihat itu ada tegangan listriknya atau arus fasanya ya. Oke, menyala teman-teman. Untuk bagian taspennya, jadi kita cek seperti ini jalurnya. Untuk kabel yang warna coklat ini jalurnya ke sini ya. Jadi kita cek dua kabel ini, salah satunya harus ada yang menyala. Nah, ini menyala. Di bagian kabel warna birunya kelihatan nggak teman-teman ya. Setelah itu menyala, jadi kita balik seperti ini, kita tinggal cek bagian kabel yang warna coklat. Jadi ini stekernya kan seperti ini, kita balik seperti ini ya. Dan ini yang warna coklat harus ada tegangannya. Oke, ternyata masih ada tegangannya, menandakan untuk kabelnya masih bagus teman-teman. Selanjutnya di bagian saklar. Nah, ini saklar 1, 2, 3 dan los. Enggak tahu itu apa namanya. Pokoknya ini harus ada tegangannya juga ya teman-teman ya. Ini kan sebelum dihidupkan untuk saklarnya seharusnya ini ada tegangannya di bagian kabel warna hitam ini. Nah, bagian kabel hitam ini seharusnya ada tegangan karena jalurnya itu yang dari kabel warna coklat. Ini nggak ada tegangan sama sekali. Kalau misalkan ada tegangannya untuk saklarnya dihidupkan, maka tegangan ini akan hilang. Tapi ini belum dihidupkan, tegangan sudah hilang, menandakan di jalur tersebut ada yang kurang beres. Dan supaya lebih jelas, jadi kita akan lepaskan antara casing dan mesinnya ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan buka di bagian atas karena ini sudah terbuka, jadi kita lapisi dengan lap atau kanibo ya. Di sini saya gunakan kanibo karena lebih lentur. Selanjutnya teman-teman siapkan palu dan juga obeng bekas, obeng yang nggak kepakai, dengan cara dipukul sejalan dengan arah jarum jam. Dan ketok-ketok sampai kebuka nantinya teman-teman. Ini saya mukulnya dengan keras ya. Tapi masih belum mampu masih. Apa harus diganti ya? Oke lah, tak ganti dulu teman-teman. Jadi ini akan saya ganti pakai betel. Nah, kita pasang seperti ini ya. Dan usahakan sebelum dipukul bagian betel, ujung betelnya ini sama ditekan ke bawah ya. Ditekan ke bawah dan dipukul. Nah, oke, sudah terlepas teman-teman. Ternyata lebih mudah pakai palu dan juga betel untuk melepas bagian atasnya ya. Jadi kalau nggak ada betel bisa usahakan pakai besi yang agak lebaran, dan tentunya pakai palu, jangan pakai amer teman-teman. Oke, setelah itu kita cek satu persatu di bagian mesinnya ya. Nah, ini ada thermostat atau thermofuse, ini sebagai pemutus tegangan ketika ada yang konslet, arus yang sangat berlebih. Jadi ini akan terputus dengan otomatis ya. Jadi kalau putus ya tinggal ganti lagi. Dan sebelum dicek untuk fuse atau fuse, jadi teman-teman
cek juga di bagian coil booster. Di sini ada dua coil booster ya, kanan dan kiri. Ini sebagai pemutar motor, penggerak motor. Jadi kita cek juga ya, karena ini berperan penting dan ini yang sering habis. Jadi kalau kita yang awam ya kita nggak akan tahu. Nah, ini bagian coil boosternya masih panjang. Jadi kedua-duanya harus dicek ya teman-teman ya. Takutnya habis sebelah. Ternyata masih panjang juga. Jadi kalau misalkan salah satu ada yang habis ya teman-teman langsung beli saja. Ini untuk belinya itu langsung dua biji atau satu set. Ini masih panjang, jadi kemungkinan dari coil booster itu masih bagus ya. Jadi prediksi kita ada di bagian fuse atau fuse dan yang lainnya nantinya. Jadi kita cek satu persatu ya untuk fusenya dan juga jalur-jalurnya. Nah, untuk mengganti fuse-nya nanti teman-teman bisa gunakan resistor atau disambung langsung tanpa menggunakan resistor atau air kapur seperti ini ya. Tapi hanya untuk uji coba saja teman-teman. Jadi untuk fusenya kita putuskan saja dulu. Dan untuk selanjutnya di jalur fuse kita kupas dulu untuk dua kabel yang ini ya. Jadi kita hubungkan menggunakan air kapur yang 0,5 ohm. Jadi nggak sampai 1 ohm ya. Ini sebagai pengaman saja. Sebenarnya dilangsungkan saja kabelnya digandeng jadi satu juga bisa ya. Tapi ini sebagai pengaman. Kalau misalkan ada yang konslet maka air kapurnya akan langsung putus. Karena ini nggak nyampe 1 ohm. Tapi untuk mengetahui bagian dinamo motornya itu bergerak atau tidaknya ya. Oke, langsung kita hidupkan. Bisa gunakan nomor 1, nomor 2. Jadi dipasang seperti itu, langsung kita colokkan. Tapi usahakan di bagian motornya atau dinamonya kita tahan ya. Dan ditahan gunakan pengaman. Nah, jadi kita gunakan pengaman plastik atau kertas dan kita coba apakah menyala. Ternyata nggak mau menyala dan saklarnya kita ganti. Tapi sebenarnya saklar tadi udah hidup atau enggak, tapi nggak tahunya short atau gimana. Masih nggak mau menyala. Ini nggak ada tegangan. Untuk cek kabel warna coklatnya nggak ada ketegangan. Berarti ini kabel warna biru. Nah, ini masih terang ya. Untuk cahaya taspennya terang. Nah, di bagian sini ini redup. Berarti ini kemungkinan ada dua opsi, yaitu saklar dan juga perkabelan. Oke, kita akan cek dari perkabelan antara kabel tembaga dan juga saklar. Nah, untuk saklar ini akan saya lepaskan dan akan saya hubungkan langsung ya tanpa melewati saklar. Barangkali untuk saklarnya yang sudah short ya, makanya tenaga listriknya itu kecil. Oke guys, langsung saja kita coba, mudah-mudahan menyala. Nggak mau menyala juga masih. Ini nggak mau menyala, dikasih kapasitor nggak mau menyala. Untuk saklar sudah dilangsungkan nggak mau nyala. Jadi untuk saklar masih bagus, ini bisa jadi ya. Nah, di sini sebenarnya untuk tegangan listriknya besar masih ya. Kalau yang dari kabel warna coklat kita kasih tegangan. Sedangkan di bagian setelah kapasitor itu juga terang masih. Berarti ini setelah kapasitor ya kalau kita lewatkan kabel warna coklat. Jadi arah kebalikannya ya. Tadinya sebelum masuk kapasitor, tapi ini sesudah masuk kapasitor, jadi lewat jalur kanan. Anggap saja tadi lewat jalur selatan dan ini
sekarang lewat jalur utaranya. Nah, kemungkinan ada di bagian kabel atau spool bagian sini ya. Dan coba kita lepaskan di bagian perkabelan dan juga spoolnya teman-teman. Nah, kalau kita amati di bagian tembaganya ini masih wajar-wajar saja ya, nggak kelihatan gosong. Dan kita cek di bagian perkabelan, ini bagian kabel yang ini yang menuju ke fuse, termos fuse, ini yang dari listrik langsung masih bagus. Kita cek di bagian yang sesudah tembaganya, jadi kita colokkan ke listrik, kita cek seperti ini ya, lihat. Nah, ini kebalik, berarti kita balik lagi. Ini yang ada tegangannya masih normal. Nah, ini normal teman-teman. Nah, ini normal untuk cahaya touchpennya normal teman-teman. Kemungkinan ada di kabel tadi teman-teman yang kurang beres. Yang kita tarik tadi langsung copot ya, sedangkan untuk kabel yang satunya ditarik masih aman saja. Coba langsung kita pasang pakai fuse. Jadi untuk jalur kabelnya langsung dihubungkan ke tembaganya saja ya. Kemungkinan di bagian kabel tadi itu yang kurang beres, jadi kita langsung hubungkan ke tembaga, juga bagian outputnya yang menuju ke bagian call booster. Nah, kita langsungkan saja seperti ini ya. Ini dari tembaganya dan satunya menuju ke bagian call booster. Langsung kita cek dan mudah-mudahan ini menyala teman-teman, karena untuk tegangan listriknya tadi itu menyala dengan terang ya. Oke, ini masih tanpa saklar dan kita cek. Nah, usahakan diamankan teman-teman. Nah, oke, langsung kita cek dan mudah-mudahan ini menyala teman-teman, karena untuk kabelnya tadi kita copot langsung lepas ya. Alhamdulillah, untuk motornya sudah menyala. Jadi ini prediksi kita semua, nggak ngira kalau yang rusak, yang kurang beres itu hanya di perkabelan. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya kok bisa hanya di perkabelan, jadi seperti ini teman-teman ya. Di blender itu kan lembab ya tempatnya, jadi untuk bagian kabel ini, kabel tembaga dan juga kabel serabutnya tadi itu enggak dikasih timah teman-teman, dengan alasan karena itu ada hamparan panas di bagian gulungan tembaga, jadi enggak dikasih timah supaya enggak lepas waktu-waktu, makanya cuma diikat doang. Jadi kurang lebih seperti itu alasannya. Kenapa kok neyeng atau enggak terhubung dengan baik, karena enggak dikasih timah. Makanya nanti kita akan gantikan bagian situ, kita ikat kenceng sekenceng-kencengnya, dan mungkin kita lumurin timah tapi cuma sedikit ya, karena takutnya nanti meleleh sewaktu-waktu, maka akan berakibat kurang baik pada yang lainnya ya. Takutnya nanti ada yang panas meleleh bocor ke bagian tembaga, jadinya bisa mengakibatkan tembaganya itu hangus. Makanya secukupnya saja untuk kasih timahnya supaya lebih aman, karena kalau kita bagi yang awam, kalau misalkan nggak terhubung ya bisa dibilang sudah rusak parah ya untuk bagian blender seperti ini. Ini saja kita cari dari tadi, baru ketemu barusan hanya di perkabelan antara tembaga dan juga kabel serabut yang kurang beres.
Nah, setelah dihubungkan seperti ini, jadi mudah-mudahan saja ini enggak terjadi lagi ya, karena yang pakai bukan kita hanya memperbaiki, mudah-mudahan saja awet. Ini sepele tapi ya berakibat fatal pada orang yang tidak tahu dengan masalah blender. Oke, jadi kita pasang ulang semuanya. Nah, tinggal kita cek seperti ini ya, ujung dengan ujung tanpa melewati saklar atau hambatan apapun. Ini pengecekan tadi seperti ini. Kalau misalkan di sini ada setrum, jadi satunya harus ada tegangan listriknya juga ya. Oke, bisa dilihat ini ada tegangan listrik. Ini baru normal, sedangkan yang tadi itu enggak ada tegangan listriknya sama sekali. Dan kalau kita pasang seperti ini, kan tadinya sudah kanan kiri ada tegangan listriknya, jadi ini pemasangan bolak-balik nggak masalah ya. Jadi kalau kita hubungkan ke steker seperti ini, maka dinamo akan langsung berputar. Nah, kalau misalkan ada yang kurang jelas, jadi pengecekan pertama seperti ini teman-teman. Stekernya ambil, steker atau colokan listriknya, yang satu dikasih tegangan listrik, dan yang satunya kita cek pakai taspen apakah menyalanya itu terang atau tidak ada tegangan sama sekali, tegangan listriknya sama sekali. Jadi pengecekan lanjut ke bagian saklar. Saklarnya apakah masih normal, pengecekan sama seperti tadi, kasih tegangan listrik dari ujung pertama, setelah itu ujung selesai dari saklar itu dicek apakah ada tegangan listrik atau tidak. Kalau misalkan ada, langsung cek di bagian kolbusternya itu masih ada apa tidak. Untuk kolbusternya itu kalau misalkan habis ya tinggal langsung ganti. Nah, selanjutnya di bagian air fuse atau thermostat, thermofuse itu dicek juga teman-teman ya, gunakan avometer skala 10 ohm atau bisa pakai skala buzzer ya, dicek apakah menyala atau berbunyi. Kalau misalkan berbunyi atau jarumnya bergerak itu masih bagus untuk termofusenya ya. Setelah itu di bagian perkabelan masih bagus atau tidak, jadi dicopot saja untuk pengecekan dan dikasih timah sedikit saja. Dan yang paling terutama itu sebenarnya di bagian kabel tembaga. Jadi teman-teman bisa perhatikan apakah tembaga yang digulung itu hangus atau tidak, itu saja. Kalau misalkan hangus ya alamat untuk blendernya nggak bisa dipakai. Nah, oke, jadi tip dari saya gitu saja, dan mudah-mudahan bisa teman-teman cerna ya omongan saya, karena saya tadi itu ngomongnya banyak belepotannya, dan mudah-mudahan saja teman-teman bisa memahaminya. Tapi kalau misalkan nggak paham, teman-teman ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like jika suka dengan video ini, dislike jika nggak suka, dan bantu channel ini untuk berkembang supaya bisa terus membagikan tip, tutorial, dan ide-ide kreatif buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan saja bisa bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video terbaru selanjutnya. Bagikan video ini barangkali ada yang membutuhkannya ya. Terima kasih. Nah, untuk pemasangan roda atasnya ini tinggal diputar saja teman-teman ya, jangan terlalu erat-erat banget, karena kalau misalkan sudah digunakan maka akan sinset karepe dhewe teman-teman, jadi akan erat dengan sendirinya setelah digunakan.